Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 149. Lelang telah resmi dimulai. Pertama, beberapa pengenalan item skala kecil dan tautan proses dilakukan. Ketika item berikutnya dikeluarkan oleh Nona Yingbin dan diletakkan di lemari pajangan, Qiyu Dongshan, sebagai pembawa acara, juga memiliki ekspresi yang berbeda, dan dengan senang hati memperkenalkan, semuanya, 5 item berikutnya yang kami lelang adalah manuskrip yang ditulis oleh penyair dinasti Qing, Luo Yifu, Hujan Malam Musim Gugur dan Musim Dingin. Pencarian Hujan Malam Musim Gugur dan Musim Dingin Luo Yifu. Ren Yurou, yang tidak tertarik dengan pelelangan ini, langsung ceria setelah mendengar perkenalan Qiyu Dongshan. Dalam kognisinya, itu tidak lebih dari beberapa benda antik tua, dan dia benar-benar tidak dapat membangkitkan minat. Tanpa diduga, dia bisa mendengar puisi Luo Yifu muncul, naskah tulisan tangan yang masih bersemangat, dia paling suka membaca puisinya. Milik penyair idealis, puisi-puisinya penuh dengan visi yang tak terbatas dan kerinduan akan masa depan. Meski berada di penjara yang dalam dan menderita berbagai siksaan, ia masih penuh harapan untuk hidup. Dengan karakter seperti itu, puisi yang ditulisnya sulit menyemangati orang. Jadi, selama bertahun-tahun, dia selalu menyukai puisinya dan bahkan mengumpulkannya di mana-mana, tapi sayangnya, dia tidak pernah menemukannya. Sejujurnya, Ren Yurou sangat bersemangat melihat manuskripnya saat ini, tetapi ekspresi bersemangat itu langsung terkubur. Luo Yifu sangat berbakat, dan manuskripnya pasti mencengangkan. Kondisi saat ini di rumahnya sendiri tidak mendukung apa yang bisa dia lakukan. Namun, Ye Tianzong mengamati keanehan Ren Yurou dengan hati-hati. Jadi dia mendengarkan perkenalan Qiyu Dongshan dan bertanya, "Sayang, pernahkah kamu mendengar tentang Luo Yifu ini?" Tidak hanya aku mendengarnya, tapi aku juga sangat menyukai puisinya. Puitis dan penuh cita-cita, dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang berbakat yang mendorong orang untuk maju. Naskahnya, dan ditulis sendiri, sangat menarik untuk memiliki salinannya. Ren Yurou tidak berpikir untuk mendapatkannya melalui lelang, lagi pula, harga untuk mendapatkannya terlalu sulit. Dengan latar belakang keluarganya, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Satu-satunya keinginannya adalah setelah manuskrip itu memiliki tujuan akhirnya, dia dapat memintanya dari pemilik baru, bahkan jika dia hanya meliriknya, dia akan puas. Pada suatu ketika, dia telah mengalami trauma dan rasa sakit dalam hidupnya dan ingin menyerah berkali-kali. Namun, itu karena puisi Luo Yifu yang memberinya motivasi untuk terus maju. Berbicara, Ren Yurou tiba-tiba teringat kalimat yang sering diucapkan oleh Ye Tianzong. Jangan pernah putus asa, selalu ada harapan. Ren Yurou mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianzong, dikombinasikan dengan penampilannya akhir-akhir ini, tanpa sadar, dia memiliki perubahan halus terhadap Ye Tianzong. Kamu harus menyukainya. Sebentar lagi, kami akan mendapatkannya dan memberikannya padamu. Lagi pula, kebutuhan istriku adalah kebutuhanku. Ye Tianzong terkekeh. Ren Yurou terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Mei Changyao, yang duduk di sebelahnya, terkekeh ringan, dan mengejek, mendapatkannya. Apakah kamu bercanda di seluruh dunia? Apakah kamu tahu berapa nilai naskah Luo Yifu ini? Menurut pendapat saya, harga awalnya setidaknya 300.000 yuan. Bagaimana keluargamu bisa punya uang ini? Belum lagi 300.000 yuan, saya khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan 30.000 yuan. Jika Anda tidak punya uang, Anda masih bisa menaruh daun bawang. Saya hanya membiarkan Anda pergi ke panggung Hot Spring Valley, tetapi itu tidak berarti Anda bisa menjadi liar di sini. Mei Changyao punya pertimbangan sendiri. Saya berdiskusi dengan Song Yida sebelumnya, jika Wu tidak bagus, maka saya akan menulis. 8 King Kong dikalahkan, tetapi tidak perlu menemukan master untuk menghadapinya, selama uang dihabiskan, dia dapat diselesaikan melalui masalah uang. Bukankah begitu? Mereka duduk di kursi VIP jika mereka tidak punya uang. Kamu tidak mampu membeli naskah, apalagi mengambil naskah. Setelah beberapa saat, setelah lelang selesai, biaya kursi setidaknya beberapa juta. Pada saat itu, jika keluarga ini tidak dapat membayar uangnya, maka tunggu ditangkap dan masuk penjara. Tidak bisa berbuat apa-apa di tempat tidur pada malam hari. Hahaha. Semuanya tertawa. Termasuk tamu lain di sekitar. Semua orang tahu bahwa Bunga Linceng menikah dengan orang bodoh dan gelandangan. Itu tidak melakukan apa-apa selain menyebabkan masalah. Semua orang mengejek, wajah Zhang Chunqin sangat suram, idiot ini,
jangan berpura-pura mengerti jika kamu tidak mengerti, dan tetap tutup mulut. Apakah Anda akan melelang naskah untuk putri Anda? Jika Anda ingin menyenangkannya, Anda harus kuat, setidaknya ratusan ribu, apakah Anda mampu? Terlebih lagi, biaya kursi semacam ini beberapa juta, bagaimanapun, dia tidak punya uang, saya akan lihat apakah Zhong Xiliang dapat membantu menyelesaikannya nanti. Namun, memikirkan dukungan Mes Gu di belakangnya, niatnya untuk datang ke pelelangan sendirian. Dia ingin mendapatkan set pakaian yang digunakan oleh selir kekaisaran. Sejujurnya, dia sangat ingin tahu tentang apa itu. Adapun yang disebut manuskrip, saya tidak mengerti, dan tidak perlu memperhatikannya. Bodoh, tutup mulut. Zhang Chunqin mengeluarkan suara rendah, dan Ren Dongguo juga berkata dengan suara rendah, kami tidak punya uang, ratusan ribu, itu hanya naskah, dan tidak bisa dimakan sebagai makanan. Ayah, jangan katakan itu. Naskah ini adalah tulisan tangan asli Luo Yifu, sangat langka. Dia adalah seorang penyair yang sangat saya sukai. Meskipun kami tidak mampu, bukan berarti Anda dapat membencinya. Sambil berbicara, Ren Yurou masih menatap etalase di atas panggung. Naskah itu tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi hanya tergeletak di sana dengan tenang, tampaknya memiliki kekuatan magis, menarik Ren Yurou, terus-menerus menjilati mulutnya dan menggulung lidahnya, penuh dengan ketamakan. Hehe, Ye Tianzong mencibir. Menghadapi ejekan orang banyak, dia tidak peduli lelang hari ini, baginya, hanyalah hadiah uang. Selama Anda mau, Anda bisa mendapatkan apa saja. Dan manuskrip Luo Yifu ini, dia pasti akan mendapatkannya. Jika istri saya menyukainya, dia harus mendapatkannya. Siapa bilang Anda perlu membayar untuk barang yang Anda ambil? Barang lelang ini adalah manuskrip asli dari penyair dinasti King Luo Yifu. Harga awalnya adalah 200.000 yuan, dan harga awalnya adalah 50.000 yuan. Sekarang, silakan mulai menawar. Saat kata-kata Qiu Dongshan keluar, seseorang di lapangan segera berteriak, 250.000. 300.000. Sun Yongye mengangkat sebuah plakat, dan berkata dengan santai, 300.000 adalah uang saku saya untuk sehari, tidak ada yang lain, saya hanya suka puisi dan lagu, dan itu juga merupakan pilihan yang baik untuk mengambil gambar untuk koleksi pribadi. Saudaraku, saya tidak tahu banyak tentang puisi dan puisi. Saya merasa tidak enak membeli selembar kertas rusak seharga 300.000 yuan, tetapi hobi saya adalah menggunakannya sebagai kertas toilet. Anda dapat membaginya dengan saya nanti. Haha, mudah dikatakan, mudah dikatakan. 40.000. Namun, sebelum kedua bersaudara itu selesai mengobrol, Mei Changyao mengangkat sebuah plakat dan berkata sambil tersenyum, kalian saudara-saudara, masih belum cocok untuk barang-barang sastrawan semacam ini. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membelinya sebagai hadiah untuk orang lain, sebagai bantuan? Anda juga tahu bahwa saya memiliki banyak teman wanita, dan mereka semua adalah wanita berkualitas tinggi. Saya pasti akan menyukainya jika saya memberikannya kepada mereka. Hei, karena ini yang diinginkan Tuan Mei, maka kami tidak mengambilnya. Meskipun kedua bersaudara itu adalah salah satu dari 5 caebol besar, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan Juxian Villa. Terlebih lagi, kedua belah pihak memiliki satu lagi musuh bersama, yaitu keluarga Ye Tianzong, selama mereka bisa ditekan, hal lain tidak masalah. Dan dengar di sini. Wajah Ren Yurou menjadi gelap, dia berpikir bahwa tamu lain akan memotret naskah itu, jadi dia cukup beruntung untuk melihatnya. Tapi apakah itu Sun bersaudara atau Mei Changyao, pada dasarnya tidak ada harapan. Permusuhan mereka terhadap keluarga mereka sendiri terlalu dalam. Meskipun secara sepihak, ini semua disebabkan oleh Ye Tianzong, tetapi beberapa orang ini memiliki niat buruk dan menyebabkan masalah bagi keluarga mereka beberapa kali. Tampaknya keinginan ini hanya bisa dianggap sebagai kemewahan. Suasana hatinya jatuh ke bawah dalam sekejap. Oke, untuk Tuan Mei, 400.000 yuan, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 400.000, sekali. 400.000, 2 kali. 40.000. Siapa yang berani memperjuangkan apa yang diinginkan Tuan Mei? Selain itu, harganya 400.000 yuan untuk satu manuskrip, entah dia orang gila, atau dia punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Jelas, Tuan Mei termasuk yang terakhir. 400.000, yang ketiga. 1 juta. Ketika Qiu Dongshan sangat bersemangat hingga dia akan mengumumkan kepemilikan barang lelang, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menahannya dalam sekejap. Qiu Dongshan melihat ke bawah, dan tamu lain juga melihat sekeliling satu demi satu,
Pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada area VIP di baris pertama. Ye Tian mengangkat kartu di tangannya, dan berkata dengan tenang, saya katakan sebelumnya, jika istri saya menyukainya, saya akan menjualnya kepadanya. Saya ingin manuskrip Luo Yifu ini. Jika Tuan Mei masih tertarik, kita bisa terus berteriak dan mencoba. Bab 150. Terkejut. Si bodoh ini benar-benar mengangkat tangannya dan menawar 1 juta. Dia secara terbuka bersaing dengan Mei Changyao. Apalagi, harga yang diteriakkan jauh lebih tinggi dari yang lain. Jika itu orang biasa, saya khawatir banyak orang akan terkejut, ini adalah tiran lokal yang tidak terlihat. Namun, Ye Tianzong hanya orang bodoh. Apakah dia gila? Dia tidak mengerti angka, atau dia tidak tahu. Setelah menyebutkan harga pada kesempatan yang begitu serius, dia akan menguangkan uangnya setelah pelelangan selesai. Jika tidak, itu akan dianggap penipuan. Ini adalah kejahatan dan dia akan masuk penjara. Dan jika dia sakit, kemudian istri yang menjadi wali dan bahkan anggota keluarga yang bersangkutan juga akan duduk bersamanya. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Tuan rumah Qiu Dongshan masih linglung, menatap Ye Tianzong, dan bertanya, kamu, mau beli naskah ini? Tawaran, 1 juta. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari teriakanmu seperti ini? Dengarkan kata-kata Qiu Dongshan. Semua orang memandang Ye Tianzong. Apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka adalah bahwa orang ini harus segera bangun. Jika dia dengan tulus meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dia mungkin tidak akan diselidiki secara mendalam. Lagi pula, 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Tetapi, sudah kubilang sebelumnya, bukan saja kamu sudah tua, tapi telingamu tidak berfungsi dengan baik, apakah kamu perlu aku mengulanginya? Villa Juxian ini adalah bisnis besar. Seluruh pelelangan terlihat bagus, tetapi bagaimana Anda menemukan tuan rumah? Apa yang Anda lakukan dengan lengan dan kaki yang hilang seperti ini? 1 juta. Ambil foto naskah Luo Yifu, apakah kamu tidak mendengarnya? Ye Tianzong menegaskan kembali apa yang baru saja dia katakan. Selain itu, Qiu Dongshan sangat terhina. Ini membuat Qiu Dongshan, yang sudah menyimpan dendam, semakin marah. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah tuan rumah sekarang, dan dia masih di bawah pengawasan semua orang, saya khawatir dia akan bergegas untuk melawan Ye Tianzong sejak lama. Jadi bagaimana jika dia bisa mengalahkan 8 Raja Besar Kong? Mungkinkah Anda bisa bunuh diri dengan tangan Anda sendiri? Hahaha. Tetapi, setelah semua orang tertegun untuk sementara waktu, para penonton belum bergerak, tetapi Sun Yongye bersaudara adalah yang pertama tertawa terbahak-bahak. Bodoh sekali, tahukah Anda? Anda tidak mencoba untuk menjadi lucu, tetapi untuk pamer. Izinkan saya bertanya, apa pendapat Anda tentang 1 juta, apakah itu 100 rambut, atau 100 koin? Jangankan Anda, itu ibu mertua Anda. Jika Anda ingin mengumpulkan 1 juta, itu tidak mungkin. Kecuali, minta bantuan keluarga Renmu. Meskipun hanya keluarga kecil kelas 2, properti keluarga ini masih bisa diperoleh. Namun, kudengar hubungan kalian sudah tidak cocok. Apakah mungkin mengharapkan mereka membayarmu? Tuan rumah baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana mengubah kata-katamu. Apakah kamu mencoba menertawakanku sampai mati? Tampaknya dia ingin bersikeras. Mei Changyao di samping juga berkata, 1 juta, Anda dapat mengambil naskah ini, dan saya tidak akan bersaing dengan Anda. Tetapi Anda harus tahu konsekuensinya. Jika Anda tidak dapat menguangkannya setelah lelang selesai, maka Anda dicurigai melakukan penipuan. Orang-orang di luar mengatakan Anda bodoh, tetapi saya tidak percaya. Saya harus menemukan seseorang untuk membuat laporan penilaian. Petik 2. Jika kamu bukan orang bodoh, maka kamu harus masuk penjara, menipu jutaan, dan menunggu penjara berakhir. Tapi jika kamu benar-benar bodoh, itu lebih mudah. Kamu dikirim ke rumah sakit jiwa, dan istrimu, serta ayah mertua dan ibu mertuamu, semuanya dibawa pergi. Jika kamu tidak masuk penjara, mereka akan masuk penjara. Tepat di tengah lenganku. Awalnya, dia ingin menggunakan pelelangan untuk mempermalukan pihak lain, merasa malu pada dirinya sendiri, dan melakukan hal-hal ekstrim. Tapi siapa sangka si idiot ini akan dibodohi dengan begitu mudahnya, dan akan dilelang secara langsung, mudah untuk menawar, tapi konsekuensinya pasti membuatnya tidak tahan. Saya, apa yang kamu? Keluar. Zhang Chunqin datang, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan kejam, ini urusanmu untuk menjadi gila, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak masalah jika kamu mengangkat tanda,
keluarga kami tidak memiliki $1 juta, dan kami tidak membelanjakannya untukmu. Gila. Aku pasti gila membiarkanmu masuk ke sini. Tianzong, masalah ini bukan hanya lelucon. Masalah ini tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan. Cepat dan minta maaf, lalu selesai. Tianzong. Begitu Ren Dongguo selesai berbicara, Ren Yurou juga berkata dengan ekspresi terharu, kamu ingin membelikanku naskahnya, aku sangat terharu. Tapi kita harus melakukan apa yang kita bisa. Keluarga kita tidak memiliki $1 juta, bahkan jika kita punya, tidak mungkin menyia-nyiakannya untuk masalah ini. Menurut pendapat saya, jika Anda menyukainya, Anda harus menyimpannya di hati Anda. Mungkin, tanpa naskah Luo Yifu, mungkin merupakan pilihan yang baik bagi saya untuk menyimpan sedikit harapan di hati saya. Ngomong-ngomong soal, dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Qiu Dongshan, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan rumah, saya benar-benar minta maaf. Aku memanggil harganya. Jika ada kenaikan harga, cepat dan tanyakan. Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, Ye Tianzong menariknya kembali, menatap Qiu Dongshan, dan berkata dengan dingin, aku punya uang. Karena kamu berani menawar, kamu mampu membelinya. Jangan ragu, tanyakan saja. Anda. Qiu Dongshan masih ingin membantah, tetapi ketika dia melihat ke arah Mei Changyao, dia melihat bahwa pihak lain mengangguk setuju, jadi dia tidak memberi Ye Tianzong kesempatan untuk berubah. Jadi dia mengambil mikrofon dan berteriak dengan keras, ini, Ye Tianzong, Tuan Ye, menawar $1 juta. $1 juta, 1 kali. $1 juta, 2 kali. $1 juta, 3 kali. Ledakan. Setelah berteriak, tidak ada yang menjawab. Qiu Dongshan membuat keputusan akhir, dan berkata dengan lantang, selamat kepada Tuan Ye, $1 juta, karena telah memenangkan naskah tulisan tangan Luo Yifu, Hujan Malam Gunung Musim Gugur. Retak, 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 retak. Setelah Qiu Dongshan selesai berbicara, memang ada tepuk tangan, ada beberapa suara, dan reaksinya datar. Semua orang hanya menonton pertunjukan keluarga Ren tidak punya uang, tapi sekarang $1 juta telah dihamburkan oleh orang bodoh. Ketika saya menunggu penyelesaiannya nanti, saya akan melihat bagaimana dia menjelaskannya. Adapun Sun Yongye bersaudara, mereka sudah lama membencinya, dan pihak lain berinisiatif untuk menyelinap ke dalam perangkap, yang merupakan yang terbaik. Terutama Mei Changyao yang sudah penuh semangat. Ketika penyelesaian akhir selesai, dia tidak akan bisa menghasilkan $1 juta, jadi dia harus berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, dia sudah lama berpikir bahwa segala macam tangisan dan permohonan tidak akan membantu, kecuali istrinya ditawari. Ren Yurou ini, agar lebih berisi dan lebih elastis. Lelang akan terus berlanjut. Selusin item telah diluncurkan satu demi satu. Dari porselen biru dan putih hingga barang antik dan peninggalan budaya, singkatnya, ada semua yang dapat Anda pikirkan. Di antara mereka, Sun Brothers dan Mei Changyao, kedua belah pihak bertarung berkali-kali, dan saya muncul di atas panggung setelah Anda bernyanyi, yang menunjukkan sumber keuangan yang melimpah dari mereka berdua. Sebagian besar tamu lain di tempat kejadian bertindak sebagai pendamping. Adapun harga yang diperoleh dari pelelangan berkisar antara $1 juta hingga puluhan juta, mulai membuat semua orang merasakan betapa disia-siakan para tiran lokal. Orang bodoh ini, kurasa dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana cara mencairkan 1 juta yuan yang baru saja dia jual. Lelang sudah berlangsung 1 jam penuh, dan tidak ada kartu nasional lagi. Kamu takut setengah mati, kan? Lihat dia menundukkan kepalanya. Istri di sebelahnya dan ayah mertua serta ibu mertuanya semuanya mengeluh. Jelas, dia benar-benar berhenti memasak. Para tamu baik-baik saja. Sebaliknya, Sun bersaudara dan Mei Changyao yang duduk di tengah keluarga mereka, terus-menerus mengejek dan mencibir, yang menyebabkan tekanan psikologis yang besar pada Zhang Chunqin. Sekarang dia ingin mati, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkannya sendiri dan meninggalkan orang bodoh ini di sini ketika tiba waktunya untuk menyelesaikan penyelesaian, dan dengan cepat menyelinap pergi bersama suami dan putrinya. Tetapi, apa yang disebut peralatan selir kekaisaran Mes? Mengapa mereka belum keluar? Dia bahkan tidak mampu membeli 1 juta, apalagi mendapatkan dengan harga setinggi langit, dia hanya ingin menikmatinya murni untuk mata. Oke semuanya. Pada saat ini, Qiu Dongshan berdiri di tengah dengan ekspresi gembira, dan berkata dengan lantang, lelang ini akan segera berakhir. Pada saat yang sama, lelang juga akan memasuki lelang terbesar. Selanjutnya, mari kita undang barang lelang terakhir hari ini, yang berasal dari rangkaian meja rias yang digunakan oleh selir kekaisaran Xuanzong dari dinasti Tang. Ayo tepuk tangan.
Retak bertepuk-bertepuk. Langsung. Suasana adegan itu meningkat ke ketinggian memerintah. Semua tamu, sebelum datang hari ini, tahu bahwa ada benda seperti itu. Ini adalah barang pribadi yang digunakan oleh wanita bangsawan, dengan pengerjaan yang sangat indah dan warna yang indah, terutama pengrajin dari wilayah barat dan daerah setempat. Itu sudah lama sekali, tetapi terpelihara dengan baik, dengan segala sesuatu mulai dari meja rias hingga sisir dan lipstik. Ini tidak lagi tak ternilai harganya, ini hanyalah sebuah keajaiban. Jadi, setelah mendengar kata-kata Qiu Dongshan, semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Pada saat yang sama, mereka semua bangkit dan berdiri. Mereka semua ingin tahu seperti apa yang disebut harta karun toko itu. Akhirnya datang. Zhang Chunqin sangat bersemangat, berdiri dan menjulurkan kepalanya. Ye Tianzong, di sisi lain, sangat acuh tak acuh, tidak peduli apa itu, pada akhirnya, itu semua miliknya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan hadiah dari saya untuk ibu mertua saya. Namun, saya tidak bisa lagi memberikannya secara cuma-cuma seperti sebelumnya. Setidaknya, saya harus memenangkan beberapa bantuan darinya. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mencegah mes. Gu mendapatkan emas, perak, dan perhiasan ibu mertuanya. Sebelum Anda mempelajarinya sendiri, Anda tidak dapat memuaskan keinginan pihak lain. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.